jagonya pasti akan tunduk ke Xi Jinping. Ya, Indonesia ini akan diansus Allah, ya keuangan, ya intelijen dan jaringan internasional. Saya berbuat zalim, maka kita mengetahui negara itu sooner or later akan kolaps, akan ambruk. Ini adalah sebuah hukum besi sejarah, hukum sunnatullah. Jadi mengapa kita ini punya katakanlah semboyan, katakanlah bukan slogan ya, tapi panggilan anida, yaitu pada umat akan menegakkan keadilan dan melawan kezaliman. Itu kezaliman yang dilakukan oleh negara yang zalim. Apakah itu sebuah kerajaan, apakah sebuah kesultanan, apakah sebuah keemiratan, atau People's Republic, atau negara demokrasi, casingnya demokrasi, tapi dalamnya ada otoriter, ya, sooner or later itu pasti akan kolaps. Nah, jadi memang ini tawaran kita. Jadi waktu itu mengapa kita di single out, ingat ya waktu dulu ya. Jadi ada perintah dari pusat, saya nggak tahu namanya siapa ya, tentu orang itu Sontoloyo ya. Dia ini memberikan instruksi ke berbagai KPUD ya, semua kalau memenuhi syarat ya hendaknya disahkan, tapi yang namanya pada umat itu walaupun memenuhi syarat harus dipersulit, nggak usah diloloskan. Waktu betul nggak diloloskan, ya kemudian kita kan sejak kapan kita takut ya, kemudian kita hentakan, kita tantang, akhirnya ya sudah diloloskan ya. Nah jadi memang keberanian itu penting. Kalau orang Islam nggak berani ingah-ingih ya, ingah itu apa namanya ya, ilahi apa itu ya, itu nggak boleh ya. Orang Islam itu harus punya pendirian yang benar, yang berani, yang gagah begitu. Jadi dijibit jadi kulit ya, dicetot jadi otot, setan uratuyan, demi orang tulit ya, dan lain-lain lah ya. Jadi kita pukul balik apapun ya. Yang terakhir ya, memang kita kelihatan kecil, bahkan mungkin diremehkan, it's okay, no problem ya. Tapi dalam Quran ada jaminan yang amat sangat penting. Nah, jadi ada sekelumit, bukan ya, sedikit ayat ya, yang kita mudah menghafal, yaitu wa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah biidznillah. Betapa sering jumlah yang kecil mengalahkan jumlah yang gede, tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita ini tenang aja ya. Masa kita kalah sama Pak Syukron Makmun ya. Dan kemudian duet dengan beliau malah bertrio Bibo sama Izan Nur Wahid ya. Tapi Pak Syukron Makmun ini dari Madura, 2 tahun lebih tua dari saya, beliau malah menantang. Kalau saya keliru karena saya mengingatkan kekuasaan supaya tidak zalim, saya tidak ada masalah. Dibunuh alhamdulillah, dibui saya malah wiridan di penjara ya. Ini luar biasa ya. Saya kira memang itulah ya tipe orang yang sudah selesai di dunia ini ya. Nah jadi tadi kita mengharapkan rumah pemenangan, cuma saya sedikit baca catatan dari Pak Adi yang dekat sini atau sih? Ini Kadan Rejan ya. Yang selatan kita namanya Wularjo biar sendiri, jangan begitu ya. Jadi harus dikoordinasi ya. Jadi ini Pak Dwi ini sedikit sedikit nggak pas ya. Jadi ini semua harus saling isi mengisi ya. Lucu tuh kalau dalam Rejan misalnya partai umatnya gede, karena dibiarkan saja Wularjo kecil ya, kemudian kan kita nggak bisa terbang sama-sama ya. Nah, saya kira itu penting sekali ya. Jadi memang kalau urusan dana kita itu tidak apa-apanya dibandingkan yang gede-gede itu ya. Tapi saya yakin yang gede-gede itu, cuma ini nggak usah dikuat karena ada warna-warnanya diambil mesti yang aneh-aneh ya. Maksud saya ini ngerasain orang lain ya. Jadi ini saya bukannya negeri ini sesungguhnya sekarang amat kritis. Nanti ini boleh ya, yang ini boleh ya. Ya,
saya katakan kemana-mana sama ya. Jadi selama hampir 9 tahun Pak D. Jokowi memimpin Indonesia ini, itu tunduknya pada Pak D besar namanya Xi Jinping. Nah, saya kadang-kadang melihat tokoh-tokoh Indonesia ini sekali mengatakan tidak ada lagi komunisme, tidak penting, PKI sudah tidak ada, nggak ada komunisme sekarang. Ini orang ini memang bukan keblinger lagi ya, memang nggak ada istilahnya, karena yang namanya RRC atau T Tiongkok ya, itu presidennya adalah Sekjen Partai Komunis Cina. Cuma itu nggak ada, di Cina pun nggak ada kapitalisme. Nah mungkin tidak, geger muama kata orang Jawa ya. Kok begitu memperbodoh diri ya. Kan jelas sekarang, apalagi sekarang ini yang namanya media sudah tidak bisa lagi dibentuk ya. Kalau kita bisa membentuk New York Times atau Washington Post atau The Atlantic, tapi itu jebol ya di mana-mana, karena memang medsos ini sudah luar biasa apa adanya ya. Cuma hati-hati, bisa dilihat juga mana yang benar dan mana yang tidak benar, itu pakai saringan kita yang tentu kita sudah tahu caranya melihat itu. Nah, jadi saya ingin menyampaikan ini bukan masalah DIY, masalah Indonesia, yaitu 2 tahun mendatang akan amat sangat penting. Kalau dengan cawe-cawenya Mr. Cawe-cawe itu menjagokan jagonya, pasti akan tunduk ke Xi Jinping ya. Indonesia ini akan diansus, akan ditelan ya, akan dicaplok oleh PKC, oleh Cina. Indonesia itu kecil, gak sebanding. Apalagi di Indonesia ini banyak orang-orang Tionghoa, teman-teman kita itu yang berdui kewarganegaraan ya, double citizenship, itu jadi agen yang sangat baik ya buat mereka untuk menjual, menyerahkan diri bangsa kita ini yang kekayaan alamnya yang luar biasa itu ke haribaan Partai Komunis Cina. Jadi ini penting sekali, kita harus memahami. Jadi kita menghadapi masalah yang memang serius ya. Dan saya kalau bicara tentu tidak hanya imagination, bukan, tetapi setiap hari masih 2-3 jam melihat perkembangan internasional, dan saya melihat ini memang sangat berbahaya, sehingga Mr. Joko Widodo ini buat saya memang harus kita waspadai, karena dia pintu gerbang ya pengambil alihan negara Indonesia ini menjadi negara vasal, negara yang subordinat ya, di bawah kepentingan Republik Rakyat Tiongkok, Republik Rakyat Cina itu ya. Jadi kalau sampai pun sampai ke telinga Intel dan lain tidak ada masalah ya, karena saya akan bisa meyakinkan bahwa yang saya katakan benar dan insya Allah tidak terbantahkan. Jadi saya kira itu saudara-saudara. Kemudian yang terakhir, kalau Anda sekalian bisa membiasakan bangun pagi 1,5 jam atau 2 jam sebelum subuh ya. Kemudian hendaknya sholat tahajud ya, 4-4-3 kalau bisa ya. Kemudian menghadap kiblat, berdoa ya, pakai bahasa Jawa. Kalau pakai bahasa Arab kadang-kadang nggak lupa ya, nggak hafal. Kalau bahasa Indonesia itu bukan bahasa ibu ya. Kita semua bisa, tapi itu kan tidak seperti kalau kita mohon pada Allah dengan mother tongue, dengan bahasa Jawa. Jadi bahasa Jawa, Gusti Allah mugi-mugi paduka kersa maringi pitulungan dhateng Partai Umat Gusti. Margi Partai Umat Gusti gadai sasanti al-amru bil adli wa nahyu anil dzulmi, dan seterusnya ditambah macam-macam, terserah pakai bahasa Jawa. Jadi Allah yang Maha Pencipta, yang bisa memahami denyut hati kita, bahasa hati pun, bahasa hati orang Korea, orang Hottentot di tengah Afrika, orang Inggris, orang Perancis, orang Jawa, ya Allah mengetahui. Jadi berdoalah ya, karena Allah sudah memutuskan bahwa hamba-hambaku yang bergabung di Partai Umat memang tulus ikhlas untuk membentengi agama Islam, untuk memberikan
ya andil partisipasi yang positif buat bangsa dan negaranya, maka insya Allah ya, kemudian akan datang pertolongan dari atas itu ya. Jadi yang surkumullah fala walibalakum, kalau sudah menolongmu tidak bakal ada yang bisa mengalahkan, itu pegangan kita. Saya kira begitu dulu ya. Kemudian jangan lupa selalu berdoa ya. Kemudian sebagai ketua DIY Pak B, panjenengan harus mengatur semuanya ya. Kemudian ya, kalau tidak 20% ya 19% lah ya. Saya kira begitu. Kita pakai takbir 3 kali kemudian merdeka ya. Allahu Akbar ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka.